Jika kamu perhatikan, ketika Purbaya Menteri Keuangan tampil di depan publik, dia banyak tertawa bercanda ala koboi dan terlihat sangat santai seolah tidak serius. Meskipun sebenarnya di balik itu, dia sedang mengamati dan menyiapkan langkah tegas. Ini adalah hukum kekuasaan nomor 21. Tampil bodoh untuk menutupi kecerdasan. Play a sucker to catch a sucker. Robert Greene, penulis buku The 48 Laws of Power, menyatakan bahwa dengan terlihat tidak mengancam, kamu membiarkan lawanmu meremehkanmu dan akhirnya menjatuhkan diri mereka sendiri. Itulah mengapa Purbaya tidak tampil dengan wajah galak dan kaku. Dia tidak ingin membuat targetnya waspada sebelum waktunya. Dunia kekuasaan dan birokrasi beroperasi berdasarkan prinsip kelengahan. Semakin kamu dianggap sepele, semakin banyak kesalahan yang akan diperlihatkan lawanmu di depan matamu. Oleh karena itu, jika kamu ingin membersihkan sistem dan memenangkan pertarungan, belajarlah untuk terlihat tidak serius sesekali. Biarkan mereka meremehkanmu lalu sikat habis ketika mereka... Jadi gini deh, kalau Tapi ini kan bulan Oktober, Pak. Iya Pak, nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman. Gitu aja. Begitu ini jelas kan, KUR ada masalah di KUR, saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja gitu kira-kira. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja, pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Enggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan, itu program pemerintah yang harusnya untuk MKM, untuk MKM, kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih, peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya rugi banyak, jadi saya orangnya pelit, pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu, nanti siapa yang pegang di sini? Bawa ke, lu yang pegang? Lu bisa meriksa nggak lo? Irjen, Pak. Irjen. Orang kamu ada berapa? Pegawai kamu ada berapa? Saya punya enggak. Dia punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup dia kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu pengen kita periksa. Cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan ya. Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau pihak cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungin. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan lewat pasti two step, lewat Danantara ngasih tahu mereka. Kalau Danantara yang mau ngasih tahu, kita pecat Danantaranya. Lebih kuasa lagi. Nggak ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pinter. Cuman selama ini malas, karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapa-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka harus berpikir. Pejabat-pejabat lapor ke bosnya, ke presiden misalnya, pasti bagus-bagus terus. Benar. Saya pernah dipanggil, saya bilang nggak bagus Pak, jelek Pak, ini. Dia nggak suka sama saya. Si Purbaya kalau kesini bawa aja jelek terus. Tapi itu diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Akhirnya ketika dia percaya sama saya kebetulan ekonominya dengan kebijakan yang pas dan akhirnya bagus. Habis itu dia sekarang percaya, bukan kan waktu itu ya, percaya sekali sama saya. Saya bilang apa jadi ikut. Jadi kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang 200 pembayar pajak besar, yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2002 maksudnya Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Itu yang udah inkrah, udah ngutang pajak. Nanti 2006 kita sisir lagi,
Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini. Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Cukup Kalau ya, nggak dia susah hidup tahun di depan sini. bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau apa? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Terima kasih semuanya.